Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel Kang Noval. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap semoga sahabatku semuanya selalu diberikan sehat walafiat, dilapangkan rezeki yang barokah, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah. Terdapat banyak hal yang tidak diketahui orang saat melaksanakan sholat tahajud. Jika hal ini ditinggalkan saat sholat tahajud akan merugi, karena dengan hal ini sholat tahajud akan lebih sempurna dan mendapatkan banyak keistimewaan di dalamnya. Sholat tahajud merupakan sebuah ibadah yang begitu dahsyat keutamaannya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun banyak memberi keberkahan di dalamnya. Sholat tahajud terbilang salah satu ibadah yang cukup berat untuk dilakukan, karena sholat tahajud harus dilakukan di malam hari ketika semua orang terlelap tidur. Di balik beratnya ibadah tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pahala yang tidak bisa dihitung lagi. Tetapi sholat tahajud akan lebih sempurna jika melakukan hal ini, karena jika ditinggalkan pasti akan menyesal. Agar sholat tahajud lebih indah dan lebih baik, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan sholat tahajud di akhir malam. Waktu yang terbaik Anda bisa melakukan di akhir-akhir waktu sepertiga akhir malam. Sesungguhnya melaksanakan sholat tahajud di akhir malam lebih baik dibandingkan dengan sholat tahajud pada waktu-waktu lain, karena di akhir malam adalah waktu di mana banyak sekali karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke bumi. Ribuan malaikat pun datang ke bumi untuk mengaminkan doa-doa umat muslim. Tidak sedikit orang yang belum paham mengenai waktu akhir malam atau sepertiga malam untuk sholat tahajud. Perlu diketahui bahwa sepertiga malam itu ketika akan mendekati waktu sahar, maka waktu tersebut kurang lebih sekitar pukul 3 dini hari, itulah waktu yang baik untuk sholat tahajud. Di waktu sahar menjelang waktu fajar 15 menit sebelum fajar, perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeda waktu antara sholat tahajud dengan subuh disarankan untuk perbanyak istighfar di waktu itu. Hal inilah yang seringkali ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Padahal waktu-waktu tersebutlah segala doa dan permohonan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih dekat mendapatkan kemuliaan. Di akhir waktu sebelum fajar di waktu sahar, yang bisa digunakan istighfar, banyak berdoa dan memohon rahmat dan sebagainya. Waktu-waktu tersebut yang harus dimanfaatkan untuk terus berdoa memohon ampun atas segala dosa, meminta kebahagiaan dunia dan akhirat dan semua itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah tinggalkan istighfar di waktu menjelang subuh saat sholat tahajud, karena disitulah rahmat Allah turun bagi yang beristighfar kepadanya. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah. Berikut ini 4 hajat saat sholat tahajud, agar sukses dunia akhirat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bimbingan atau petunjuk untuk karir terbaik. Saat sholat tahajud jangan lupa memohon bimbingan untuk mendapatkan karir terbaik, agar bisa mendapatkan rezeki dan kesuksesan, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bimbingan menjalani kehidupan sehari-hari. Hal kedua yang harus diminta saat sholat tahajud adalah bimbingan menjalani kehidupan atau aktivitas harian. Pasalnya tidak ada yang paling membahagiakan, menyenangkan, mendamaikan, kecuali seorang hamba yang setiap aktivitasnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka bisa memberikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi seorang hamba. Yang ketiga, mendapatkan petunjuk mencari solusi. Saat sholat tahajud kita wajib untuk meminta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan petunjuk mencari solusi. Seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah hidup terasa ringan persoalan yang datang kepadanya, maka Allah langsung yang akan menyelesaikannya. Orang yang sering sholat tahajud bisa mendapatkan solusi dengan mudah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingnya dalam mencari solusi. Yang keempat, meminta perlindungan dari orang jahat. Hal selanjutnya yang jarang diminta saat sholat tahajud padahal bisa membuat sukses dunia akhirat adalah meminta perlindungan dari orang jahat. Sebagai contoh kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil selamat dari ratusan pasukan khusus yang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dengan pertolongan terbaik pada orang-orang yang memiliki kebiasaan menunaikan kebiasaan sholat malam,
tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki. Maka dari itu mulai sekarang jangan lupa untuk meminta 4 hajat saat sholat tahajud seperti di atas. Tujuannya adalah supaya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses dunia akhirat. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah, apakah bisa kita mendapatkan keutamaan dan keajaiban yang terselip dalam tahajud itu? Tentu sangat bisa asalkan kita benar-benar istiqomah mengamalkannya. Sebelumnya perlu dipahami bahwa jika mengerjakan sholat tahajud itu harus didahului dengan tidur terlebih dahulu. Setelah itu dianjurkan dikerjakan di sepertiga malam terakhir seperti yang sudah dijelaskan di awal. Selain itu cara mengamalkannya pun bukan hanya sekali 2 kali, tetapi harus diamalkan 7 hari 7 malam. Hal tersebut sebagai sebuah awal yang baik supaya kita bisa rutin mengerjakannya. Demikianlah video yang singkat ini. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagikan juga video ini ke media sosial kalian, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.